Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian tentang biaya kuliah di Universitas Gadjah Mada. Karena kalian itu masih pada bingung besaran uang kuliah yang harus kalian bayarkan, jalur PBU, jalur SNMPTN, SBMPTN, dan UTUGM. Aku bakalan bahas semuanya di video ini. Jadi teman-teman jangan skip videonya, tonton terus sampai habis dan jangan tanya informasi yang udah aku kasih tahu di sini. Oke? Tapi sebelum videonya dimulai, teman-teman harus subscribe dulu channel ini. Jangan lupa like juga, komen juga. Terus habis itu share ke teman-teman kalian yang sekiranya juga membutuhkan video ini. Sebenarnya uang kuliah yang ada di Universitas Gadjah Mada yang teman-teman harus bayarkan di jalur PBU, SNMPTN, SBMPTN, UTUGM itu sama aja, yaitu memakai sistem uang kuliah tunggal atau UKT, yaitu sistem pembayaran yang teman-teman harus bayarkan sesuai dengan nominal yang sudah ditetapkan UGM pada awal semester waktu teman-teman registrasi gitu. Jadi teman-teman nanti setiap pergantian semester harus registrasi, yaitu harus membayar uang kuliah tunggal sesuai dengan nominal yang sudah ditetapkan dari UGM ke teman-teman gitu. Nah, nanti penetapannya itu didasarkan pada kondisi perekonomian orang tua teman-teman gitu. Teman-teman nanti ditanyain penghasilan kotornya berapa, terus ada penghasilan tambahan enggak, terus habis itu tanggungan dari orang tua berapa gitu, terus nanti teman-teman punya aset apa aja itu nanti dihitung, habis itu diakumulasikan, terus nanti pokoknya nggak tahu sistem kayak gimana, dan akhirnya ditetapkanlah itu nominal UKT teman-teman gitu. Jadi UGM itu mengukur kemampuan perekonomian dulu, baru menetapkan nominal UKT, nggak kayak universitas lain yang misal di jalur mandirinya itu langsung menetapkan, oh kamu jalur mandiri UKT-nya tertinggi pakai uang pangkal gitu. Nah di UGM pun juga nggak ada yang namanya uang pangkal, uang SPI, uang sumbangan, apapun itu nggak ada. Pokoknya pembayarannya cuma satu, yaitu uang kuliah tunggal pakai UKT yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian keluarga teman-teman gitu. Nah kelompok UKT itu ada berapa? Ada 9. Kelompok UKT 0 itu untuk peserta beasiswa bidik misi. Terus UKT 1 itu untuk orang tua dengan penghasilan kotor ditambah penghasilan tambahan sebesar kurang dari 500.000. UKT 2 untuk orang tua dengan penghasilan kotor ditambah penghasilan tambahan 500.000 sampai dengan kurang dari 2 juta. UKT 3 untuk penghasilan orang tua ditambah penghasilan tambahan sebesar 2 juta sampai kurang dari 3,5 juta. UKT 4, penghasilan kotor ditambah penghasilan tambahan sebesar 3,5 juta sampai kurang dari 5 juta. UKT 5, penghasilan 5 juta sampai dengan kurang dari 10 juta. UKT 6, 10 juta sampai kurang dari 20 juta. UKT 7, 20 juta sampai dengan kurang dari 30 juta, dan UKT 8 atau UKT tertinggi yaitu dengan penghasilan lebih dari 30 juta. Nah, terus informasi selanjutnya adalah itu kan tadi udah ada besaran kelompok dari penghasilan kotor dan penghasilan tambahan orang tua kan. Nah, nanti itu udah ada kelompok dari UKT 0 sampai UKT 8. Nah, besaran UKT yang teman-teman harus bayarkan di setiap semesternya itu berbeda antar satu departemen dengan departemen yang lain. Misal, di Visipol UKT-nya lebih rendah daripada di FKKMK karena FKKMK membutuhkan praktikum dan lain sebagainya. Pokoknya mereka kebutuhannya lebih banyak daripada teman-teman yang ada di Visipol gitu. Terus selanjutnya, uang kuliah tunggal dan biaya pendidikan Universitas Gadjah Mada tahun akademik 2021-2022 ini sudah disesuaikan. Karena apa? Karena sehubungan dengan adanya COVID-19. Nah, tadi kan aku bilang kalau misalkan UKT per departemen atau per program studi itu berbeda-beda kan. Nah, itu sama halnya dengan teman-teman yang dari S1 dan D4. Itu mereka UKT-nya juga berbeda besarannya. Nah, maka dari itu di sini aku pengen ngasih tahu ke kalian besaran UKT per program studi yang akan aku tampilkan pada screenshot berikut ini.
Nah, maka dari itu, teman-teman harus memperhatikan mana sih program studi yang teman-teman minati dan berapa besaran nominal uang kuliah tunggal yang teman-teman harus bayarkan. Teman-teman bisa mengestimasi sendiri dengan mengkalkulasikan penghasilan kotor dan penghasilan tambahan orang tua. Bisa nanti penghasilan kotor ditambah penghasilan tambahan orang tuanya kurang dari 5 juta. Nah, nanti teman-teman dilihat kurang dari 5 juta itu masuk ke kelompok uang kuliah tunggal yang mana, seperti itu. Nih, besarannya udah beda-beda kan teman-teman. Itu bisa dilihat teman-teman yang dari biologi UKT 3-nya langsung 4,5 juta. Kalau teman-teman bahasa dan kebudayaan Korea masih 2,4. Itu sebagai contoh bahwa per program studi itu kebutuhannya berbeda-beda. Jadi teman-teman biologi itu memerlukan praktikum, terus yang harus ke lab, harus beli ini itu. Nah, nanti teman-teman yang dari bahasa dan kebudayaan Korea nggak harus praktikum gitu teman-teman. Jadi besaran uang kuliahnya berbeda. Bisa dilihat juga di pendidikan dokter, UKT 3-nya langsung 7,2, di ilmu komunikasi 2,9, karena ya itu tadi mereka tidak memerlukan praktikum gitu. Nah, semakin besar angka Romawinya, itu semakin besar nominal dari uang kuliah tunggal yang harus teman-teman bayarkan. Karena apa? Karena semakin tinggi angka Romawinya, berarti penghasilan kotor ditambah penghasilan tambahan kedua orang tua teman-teman itu semakin besar ya. Jadi, informasinya seperti itu. Kenapa aku serap, guys? Nah, sekian video mengenai biaya kuliah dari Universitas Gadjah Mada sendiri. Dan perlu diingat, Universitas Gadjah Mada hanya menggunakan sistem uang kuliah tunggal untuk pembayaran kuliahnya. Jadi teman-teman nggak harus bayar ini itu lagi gitu. Intinya cuma bayar uang kuliah tunggal doang. Terus nggak ada uang pangkal sama sekali. Dan perlu diingat, ini semua jalur ya. Ini semua jalur pakai uang kuliah tunggal. Oke, nggak ada penetapan UKT tertinggi, nggak ada penetapan langsung dipatok segini tuh nggak ada. Oke, perlu diingat itu, jangan tanya lagi. Oke teman-teman. Dan ya, sekian video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu video-videoku selanjutnya. Bye-bye.